Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala a'zamal kutubi ala a'zami khalqihi wa ashrafih lihadiyil insani wa irsyadih alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfih al-muta'abbadu bi tilawatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'du, faqala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Baik asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di kitab Taisirul Lisan li Tilawatil Quran. Sekarang kita masuk ke bab atau tanda sukun. Tanda sukun, ya. Tanda sukun itu berasal dari kata sakana yaskunu. Sakana yaskunu itu artinya tinggal, diam, menetap, kemudian juga tenang. Makanya ada doa, semoga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu dari kata sakana yaskunu. Nah, jadi tanda sukun itu artinya tanda yang diam, tanda yang tenang. Sedangkan yang berbaris disebut dengan mutaharrik. Mutaharrik itu bergerak. Atau kalau di bahasa Indonesia kan, tanda sukun adalah tanda mati, ya. Kemudian mutaharrik adalah tanda hidup, ya. Oke ya, tanda sukun atau tanda sakinah juga boleh. Tanda sukun ada yang zahir. Zahir itu yang nampak. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita di sini lebih menggunakan mushaf cetakan Madinah. Tanda sukun ada dua. Satu ada yang zahir, tandanya ada yang bulat seperti ini. Bulat seperti ini biasa digunakan untuk tanda sukun qiyasi. Kalau nulis Arab biasa, itu tandanya bulat. Kemudian ada tandanya seperti ini, atau disebut juga dengan ra'sul ha, kepala huruf ha, kemudian dipenggal, ya. Kepalanya dipenggal tinggal segini. Nah, itu tanda sukun. Ini yang ada di mushaf, baik mushaf yang dicetak di Indonesia yang acuannya ke India atau Madinah. Dua-duanya menggunakan tanda sukun seperti ini. Kemudian ada tanda sukun ghairu zahir. Nah, dalam kurung itu nggak nampak kan? Nggak ada. Mau pakai mikroskop juga nggak akan nampak. Memang tidak ada, nggak nampak dia. Ada tanda sukun zahir, ada tanda sukun ghairu zahir. Ada yang tampak, ada yang tidak nampak. Nah, di sini ada huruf berwarna merah adalah bertanda sukun zahir. Tanda sukunnya ghairu zahir, ghairu zahir yang tidak nampak. Kemudian warna biru, huruf berwarna biru adalah sifat qalqalah yang memantul. Itu supaya membedakan saja. Sedangkan yang warna hitam yang biasa adalah sukun
zahir yang nampak. Oke, kita baca ya. Ja, ja, ya, karena tanda sukunnya nggak nampak. Jadi yang sukun itu apa? Alif. Yang sukun alif. Jadi mad asli. Dia harus berakhir dengan ngambang atau berakhir dengan rongga ya, rongga mulut, jauf. Ja, nggak boleh ja akhirnya hamzah, ya nggak boleh. Ja, kemudian hamzah yang sukun dia harus berakhir sesuai dengan makhrajnya. Berakhirnya di sini. Tak, tak, tak. Tidak boleh agak diseret. Tak, tak, nggak boleh. Tak, tak. Dia berakhir. Dan harus syiddah ya. Syiddah itu artinya harus kuat. Kemudian ba termasuk huruf qalqalah. Ab, ab, ab. Oke. Tidak boleh kalau qalqalah kita mensukunkan huruf qalqalah kemudian berakhir dengan hamzah ab, b, tidak boleh. Dia ab, sesuai dengan keterangan qalqalah adalah memantulkan hurufnya lebih dekat kepada baris fathah yang tidak sempurna. Kemudian tat, yat. Tidak boleh terlalu berdesis. Yats. Nah, itu kalau ban Honda bocornya segitu cuma 3 meter sudah kempis. Yat, sedikit saja. Jangan lupa makhraj huruf ta ujung lisan dengan gusi atas awal tumbuhnya gigi. Tidak boleh karena dia sukun akhirnya dikeluarkan. Yat, enggak. Yat, tetap dia di makhraj. Kemudian is, keluarkan ujung lisannya, tempelkan ke gigi seri atas. Is, dengan mengalirkan udara. Tidak boleh langsung berhenti. If. Kemudian taj. Kemudian huruf ha sukun. Yah. Oke, tengah tenggorokan ya, Bu. Jadi dia tetap mengalirkan udara. Kemudian huruf kha. Yakh. Tidak boleh berlebihan sehingga kayak masuk ke sini. Padahal kan dia di sini. Bukan di sini. Jadi dari dalam kali. Jadi dia sesuai di sini saja. Yakh. Mungkin untuk anak-anak yang biasa terlalu menggampangkan akhirnya seperti yah gitu saja. Ya itu mungkin bisa dilatih supaya nanti dia bisa membedakan mana kha mana ghain. Kemudian yad. Kemudian huruf zal sukun, makhrajnya ujung lisan
dengan gigi seri atas. Id 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 id. Oke. Kalau lisan belum bisa keluar, latihan untuk dikeluarkan. Untuk tahap awal tidak apa-apa berlebihan, asal jangan masuk ke dalam. Kalau nggak keluar. Biasa kalau saya ngajar orang-orang tua yang sudah agak sepuh, biasanya bagaimana ibu-ibu mengecap makanan atau sayur, apakah kurang garamnya atau kepedasan, itu bisa keluar. Kenapa pas ngucapin huruf zal masuk aja ke dalam? Nah, itu mungkin ya pendekatan ngasih taunya seperti itu, mereka lebih cepat nangkap. Soalnya dunianya bergelut dengan hal itu. Jadi keluarkan. Kan nggak mungkin orang ngeluarinnya sampai panjang, nggak, tapi sedikit aja. Atau pakai sendok. Kemudian huruf ro sukun. Kalau ro-nya sukun didahului baris fathah, maka bacanya tafkhim. Maru, 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 maru. Tidak boleh mar. Satu, tidak boleh juga maru. Maru. Tidak boleh juga seperti suara ro bahasa Inggris. Jadi agak sedikit. Maur, pokoknya ya adalah sebagian saya dengar seperti itu. Yang susah saya perhatikannya. Itu mungkin kurang getar. Bisa jadi karena kurang getar. Kemudian huruf zai sukun. Nah, ini baru berdesis. Yuz. Nggak boleh yuz saja, tapi yuz karena dia termasuk huruf istifal, bukan huruf isti'. Kemudian sin sukun, yas berdesis dan mengalir. Kemudian huruf shin, tash tidak boleh tash. Oke. Kemudian huruf sad sukun, mus. Oke, mungkin ketika sadnya sukun tidak terlalu ditarik, mungkin mus enggak, karena dia huruf isti'la. Mus. Ini penggalan-penggalannya ini sebenarnya dari kata Al-Quran. Kalau muslihun. Kalau tash, tadi tashkurun. Kemudian huruf dhad. Nah, ini karena ada sifat istitolahnya, jadi dia agak memanjang. Yaw. 1, 2, 3. Yaw. Tapi memanjang di sini bukan memanjangkan harokatnya. Yaw. Enggak. Hah? Mati ya. Dhad. Tadi hurufnya istitolah ya sifatnya. Yaw bukan memanjangkan harokatnya. Yaw. Enggak. Tapi setelah dia sukun. Yaw. 1, 2, 3. Yaw. Dan tidak boleh fokusnya huruf dhad di depan. Nah, jadi di depannya saja, bibir depan, lisan kita bagian depan sini, dia hanya talamus, sekedar menempel saja, tidak fokus ke situ. Yang fokusnya adalah gusi yang
di gigi geraham, kanan atau kiri atau dua-duanya. Kurang lebih 4 gigi geraham yang paling belakang lah. Kalau nggak ada lagi gigi geraham gimana? Ya nggak ada urusan, dia itu fokusnya ke lisan, kemudian ke gusinya. Itu sama juga nanti pertanyaannya, misalnya kalau nggak ada lagi gigi seri gimana Ustaz? Ya mau gimana kita bilang, apa yang ada aja. Oke, kemudian huruf to sukun ilto. Kemudian huruf dha sukun yaw. Dia memang agak tebal, tidak seperti misalnya jadi zal, yad, yaw. Berikan hak isti'la'nya atau tafkhimnya. Kemudian ain sukun ta. Oke, jangan masukkan khayshum jadi ta. Kemudian huruf ghain sukun yaw. Jangan sampai yakh, tapi yaw. Kemudian muf. Oke, tetap disempurnakan dhammah pada mim ya. Jadi dia tetap ke depan dulu. Gini ya. Muf. Meskipun dia balik lagi karena huruf fa sukun sangat sulit kalau misalnya di depan terus move gimana, akhirnya nggak ketemu gigi atas dengan bibirnya karena giginya bibirnya terlalu depan move. Makanya dia setelah menyempurnakan dhammahnya dia balik lagi move. Memang ya agak cepat ya. Kemudian huruf qaf sukun taqo. Kaf sukun yak. Tidak boleh sekedar yak saja, atau tidak boleh juga berlebihan yak. Habis napas. Yak sedikit saja menunjukkan sifat hamasnya, karena memang dia juga termasuk huruf jahar ya, sifatnya jahar. Selain jahar dia juga syiddah, selain hamas dia juga syiddah. Kalau syiddah itu kan kuat, maksudnya kuat, makanya dia nyangkut dulu yak, nggak boleh langsung yak, enggak. Kemudian lam sukun fal, naik lisannya, tapi lebih ke tepi ini ya, dekat ujung, tapi nggak ujung kali. Fal, tam, man, you, yah. Tidak boleh yah, ada sedikit lah mengalir yah. Kemudian fi. Jadi di sini yang merah sukunnya ghairu dhahir, tidak nampak, nggak ada tanda di atas. Kemudian man pun tidak ada, you tidak ada, fi tidak ada.
biasa yang tidak ada mad asli, atau yang huruf berulang-ulang seperti man, min,